Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laras. Apa kabar Ustazah Mai hari ini? Alhamdulillah. Semoga eh, kesehatan, keberkahan untuk menggapai ridho ilahi senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ustazah Mai hari ini temanya adalah tentang keteguhan iman dalam Al-Quran. Nggih. Baik, monggo Ustazah Mai untuk disampaikan mukadimahnya. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di hari yang ke-17 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 19 November 2024, Allah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita yang tak terbilang ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang akan terus kita teguhkan, kita pegang erat sampai nanti menghadap kepada Allah. Semoga saja dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan siapapun dari kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh keteguhan iman yang berdasarkan Al-Quran itu adalah menjadi fondasi yang sangat penting bagi manusia. Karena iman adalah pokok utama dalam kehidupan seorang muslim, yang bukan hanya sekedar keyakinan di hati, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di Al-Quranlah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ayat-ayat keteguhan iman, baik dalam menghadapi ujian hidup, godaan dunia, maupun tantangan dalam menjalankan ajaran Islam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah keteguhan iman di dalam menghadapi ujian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari apa yang diusahakannya. Nah, ayat inilah para pendengar sekalian yang berbahagia mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, kesulitan, kesenangan, kekurangan, itu semuanya Allah berikan adalah semata-mata sesuai dengan kemampuan kita.
Karena itulah keteguhan orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya akan diuji dalam situasi paling sulit yang terkadang terasa berat. Namun yakin seyakin-yakinnya dari ayat ini Allah menjanjikan bahwa Dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan hambanya. Itu sudah menjadi kebijakan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tetap diperintah untuk tetap teguh dalam keimanan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ada di surat terakhir Al-Imran-nya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah inilah sungguh Allah itu tidak pernah meninggalkan kita para pendengar sekalian. Cuma kadang-kadang kitalah yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak nafsu-nafsu yang menutupi kebersihan kalbu kita. Sehingga dari Al-Imran 200 inilah Allah mengajarkan kita wasobiru warabitu, untuk tetap bersabar dan teguh di dalam menghadapi kehidupan ini, tetap dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan membawa keberuntungan fid dunya wal akhirah. Nah, kesabaran di sini yang dimaksudkan adalah terutama di dalam beribadah dan menjalani takdir Allah serta menghadapi segala tantangan hidup. Kita lihat Nabi Ibrahim ini ya sebagai suri toladan bagaimana keteguhan keimanannya ya, sehingga yang dulunya tidak punya putra bertahun-tahun tetapi begitu punya putra malah diperintah Allah untuk menyembelihnya. Tetapi apa yang dikatakan putranya? Tetap saja bersabar. Saat beliau mengatakan ya bunaya ini aro fil manami ani adbahuka fandur madza tara. Tapi jawabnya apa? Qala ya abatif al ma tu'marun satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ya, wahai putraku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Tapi jawabnya apa? Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kita, maksud saya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, betapa beratnya ya Allah, ya para pendengar sekalian, bahwa seorang anak yang didambakan tetapi kok diperintahkan untuk menyembelihnya. Tetapi karena itu adalah untuk menguji mana yang lebih dicintai Allah atau anaknya, ternyata ujian itu dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap ridho dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ternyata Allah menggantinya dengan seekor domba. Nah, inilah salah satu contoh keteguhan iman yang Allah tidak akan menyia-nyiakannya, semata-mata adalah untuk menguji bagaimana seseorang itu betul-betul taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam surat Al-Kabut ayat terakhir, ayat 69,
walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Nah, inilah ayat yang mendorong manusia, kita-kita ini untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam perjuangan hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Maka keteguhan iman seseorang itu memang seringkali terkait dengan perjuangan. Dan itulah janji Allah, para pendengar sekalian, Allah berjanji akan membimbing hambanya yang tetap teguh hati di dalam beriman kepada Allah. Tidak menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila wa iyaya fatakun. Jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Ya, maksudnya adalah sampai menukar keimanan hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, mencari kedudukan, akhirnya menjadi murtad. Summa na'udzubillah min dzalik. Dan keteguhan iman itu adalah keimanan yang tak tergoyahkan. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi walaupun melihat musuh yang di hadapannya itu, terutama ini dalam perang Badar itu ya, bagaimana ndak kekuatan 1000 menghadapi 10.000 ya. Tetapi karena yakin seyakin-yakinnya ini adalah benar Allah dan Rasulnya, dan itu semakin bertambah-tambah keimanan mereka dan kedudukannya, yakin pasti innallaha ma'ana, Allah berada di sampingnya. Dan inilah sebuah contoh ibrah bagi kita semua, keteguhan iman para sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW yang tidak goyah sedikit pun meskipun menghadapi ancaman perang yang demikian besar dan beratnya. Karena sekali lagi pertolongan Allah sangat dekat dan janji Allah pasti ditepati. Namun demikian, keteguhan iman ini haruslah iman yang murni, yang tidak dicampur adukkan haqqa bil batil, yang benar dengan yang batil. Karena Allah sudah membeli jiwa orang-orang mukmin itu, ya dengan apa? Tidak tanggung-tanggung, jannah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di surat Taubah ayat 111 itu. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Subhanallah. Para pendengar sekalian, telah jelas-jelas ayat ini menunjukkan bahwa siapapun orang-orang yang teguh di dalam menegakkan keimanannya, ya, akan senantiasa rela mengorbankan diri dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gantinya, dan itu adalah diyakininya,
Allah akan menjadikan surga yang penuh kenikmatan. Memang belum terlihat saat ini, tapi karena keyakinan teguh dan insya Allah, innallaha la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan dengan keteguhan inilah tercermin dari jiwa seseorang siapapun adalah betul-betul ikhlas dan kesungguhan di dalam beribadah dan berjuang di jalannya. Maka fa insya Allah, terakhir para pendengar sekalian, bahwa keteguhan iman yang kuat akan menuntun seseorang, kita insya Allah pada kemenangan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga ini memberi pelajaran pada kita, keteguhan iman itu ya tidak hanya terbukti dalam sikap terhadap sesama muslim, tetapi tetap berperilaku adil. Bahkan itu juga terhadap orang-orang yang tidak memusuhi Islam. Jadi iman yang teguh ini akan menuntun sikap bijaksana dalam berinteraksi dengan semua orang, terlepas dari agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Ya, selama bisa bareng-bareng diajak bermuamalah dengan baik untuk kemakmuran bersama, maka kita harus juga i'tilu. Maka karena i'tilu mendekatkan kepada ketakwaan. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keteguhan iman yang berlandaskan dan ada di dalam Al-Qur'an yang membimbing kita tentang keyakinan di dalam hati ini yang harus betul-betul diperkuat adalah juga penguatan diri untuk bisa mampu menjalani segala ujian hidup, yang itu akan bisa tercermin menjadi pribadi yang sabar, tawakal, dan ikhlas terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keteguhan iman adalah landasan untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah, serta menjadi jalan menuju kemenangan dalam segala aspek kehidupan. Insya Allah, semoga kita termasuk orang yang menang, dan jangan sampailah hati kita ini terkoyak-koyak karena nafsu keduniawan, nafsu serakah yang ingin hanya dikuasai diri sendiri. Summa na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini lurus dalam ajaran-Mu. Insyaallah, insyaallah. Begitu Mbak Laras. Baik, ini meskipun apapun ya yang kita hadapi begitu ya Ustazah Mai, tetap iman harus tetap teguh gitu ya. Ustazah. Insyaallah. Baik, ini saya mengundang Anda pendengar pagi hari ini untuk bergabung bersama kami. Silakan kirimkan WhatsApp di 081555600915. Di line telepon juga saya buka untuk Anda pagi hari ini bertanya di 0341495850. Sudah ada yang bergabung pagi hari ini di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman nggih. Betul. Nggih, monggo silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman. Monggo. Mama nggak kabung karena sakit ini. Semoga
segera sembuh ya. Amin. Amin. Begini, saya ketika di rumah sakit itu menemukan orang baik sekali. Ini dia non muslim, tapi dia sangat baik, bagus sikapnya betul. Terus ketika kita berpisah karena pulang, itu saya nanti Bu ya, kita saling doa mendoakan saja ya Bu ya. Tapi saya begitu bilang begitu, apakah usah saya bilang doa saling mendoakan sesama ya sama orang lah, sama berkemanusiaan itu sesama itu saling doa mendoakan. Kan doa itu tidak harus pakai doa, kan doa itu bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa. Nah itu hukumnya bagaimana kalau kita mempunyai sikap saling doa mendoakan saja ya Bu ini, karena dengan kebaikan dia kepada saya dan sehingga saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini banyak orang yang menjual ayat-ayat Allah digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya kampanye sekarang, kalau dulu nggak ada. Kampanye itu pakai ayat-ayat Allah itu nggak ada ya. Ya janji-janji tapi tidak pakai ayat-ayat Allah. Sekarang banyak sekali ayat-ayat Allah yang dibuat argumentasi di dalam kampanye. Itu hukumnya bagaimana? Bila ada pemimpin yang seperti itu, nantinya itu tanggungnya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga dia akan menanggungnya karena dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Itu bagaimana, sahabat? Bila ada bukan bila ada, memang sekarang ini musim, jadi bagaimana nantinya dia akan. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya, Ustazah. Sudah, Mbak. Nggih, sampun. Langsung ya. Nggih, monggo. Baik, Pak Rohman, terima kasih. Ya. Jadi kalau saling mendoakan sesama manusia, walaupun itu adalah non-muslim, kaitannya dengan keduniawian, boleh-boleh saja. Kan boleh memang. Ya. Jadi semoga panjenengan sehat, ya, jenengan dalam keadaan baik-baik, ya boleh. Saya juga didoakan boleh. Kalau tentang nanti urusannya yang tentang ibadah mahdhah, ya kan itu sudah sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya. Lalu kaitannya saling mendoakan, ya insya Allah tetap diperkenankan karena ini kaitannya terutama kelangsungan kehidupan keduniawian. Begitu ya Pak, boleh ya. Jadi siapapun tetap didoakan ya, kecuali nanti kalau sudah istilahnya meninggal, bahkan kalau kerabat sendiri, Pak, mungkin juga orang tua, kalau kemudian berbeda keyakinan sudah tidak bisa lagi didoakan karena sudah putus ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di Al-Baqarah sudah dikatakan bahwa wala tastaru bi ayatillahi samanan qalilah. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Nah, bagaimana kalau untuk kampanye? Ya. Jadi ini kembalinya adalah pada diri pribadi tersebut. Kalau kemudian apa yang diucapkan tidak sesuai nanti kalau sudah menjadi pejabat, dia tadi ikdilu li aqrabit taqwa, beradilah karena itu mendapatkan ketakwaan. Ya, kemudian berbuat ihsan, tetapi dia banyak mendolimi, maka beliau sendirilah itu yang menjanjikan akan terkena kabur maktan indallahi antaqulu ma taqalun. Ya, bahwa sungguh akan terlaknatlah orang-orang yang mengatakan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu hukumannya adalah pada pribadi-pribadi yang menjanjikan itu sendiri, bukan pada kita. Cuma saja kita ini menyikapi jangan sampai kemudian kita mau istilahnya tertipu juga, kita mau diberi hanya 100.000 supaya dia untuk dipilih, tetapi nanti kenyataannya tidak sesuai. Berarti kita mendukung kedolimannya. Kalau jelas-jelas tahu sering
jejak rekamnya tidak baik, ya tidak usah. Ya, jangan lah, lumayan Abu dapat 100. Ya, untuk bisa beli tempe tahu. Nah, ini berarti harga keimanan kita ya 100.000 itu saja. Begitu Pak Rahmat ya. Jadi kalau ada misalnya dia minta dipilih, saya beri ini, coba pilihlah saya, ya. Tetapi nanti kalau tidak sesuai, lebih baik tidak usah diterima. Apa namanya? Itu berarti menyuap, ya. Ngapunten. Ya. Baik. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk 2 pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Ustazah Mai. Kemudian ada juga di line telepon, kita angkat lagi pagi hari ini, ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Ibu Hajah Maesara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini masih diberi sehat, masih Amin. cari ilmu gitu kan di RI Malang, karena saya niat saya selama saya masih diberi umur masih sama tidak akan meninggalkan mengacara bagi RI Malang, tidak aja. Amin. Ini Bu, tadi makan Pak Rahman tentang masalah yang kaitan dengan ayat wala tastaru bi'ati saman qalilan. Mendingan kalau 100 Bu, 25.000 itu kan ngapain apa 25.000 menjual suara itu kan. tapi saya bertanya tentang masalah iman gitu kan. Kan iman itu kadang-kadang di atas, kadang di bawah Bu. Tapi alhamdulillah kalau iman saya dari dulu sampai sekarang juga tidak terpengaruh dengan namanya narkoba, perjudian, atau misalkan mabuk, misalkan kan, atau misalkan kedua-duanya tidak pernah, sahabat tidak kuat tekan goda iman. Tapi yang paling lemah iman sama ketika sudah tercurah asmara Bu. Di sini jujur aja. Jadi yang paling lemah segodaan iman lemah saya itu adalah terima sudah terkena racun asmara di sini. Makanya di sini Bu. Tetapi di sini maaf ya, akhirnya dampaknya saya di banyak mantan. Akhirnya sekarang menikmati sekarang begini. Evaluasi ke belakang karena mungkin di sini Bu, karena Ahmad Irwan sekarang bukan Ahmad Irwan yang dulu lagi di sini. Nah bagaimana? Sekarang juga Bu hidup sepertinya itu bukan tidak banyak, justru lebih berat godaan iman dalam hidup seperti sekarang, ya kan? Tapi saya tetap sekarang bagaimana yang didekati itu bukan suratnya bukan surat paling ke tokoh ulama yang lingkungan, atau misalkan ke guru-guru saya di RI Malang kan, semua juga ada Pak Ustadz Amsiono, ada juga Ibu Hajah Maesaro, yang saya kali siaran Ibu Hajah Rukmini Ahmad dan Ibu Hajah Dewi Latifah. Itu adalah guru-guru saya yang memberikan tausiah derabat saya tetap mempertahankan supaya dijauhkan godaan-godaan iman yang godaan yang lebih berat ketimbang ketika ada istri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak Raras, curhatnya Pak Irwan belum selesai nih. Baik. Ya, jadi masih ada godaan asmara katanya. Ya, yang berkali-kali saya sarankan, ya, walaupun alhamdulillah Pak Irwan yang dulu sudah beda dengan Pak Irwan sekarang, tapi kalau itu merasa godaannya berat, ya, dorongannya berat, kalau memang usia tidak menjadi masalah selama panjenengan punya kemampuan lahir, batin, dan finansial, ya monggolah dipilih. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya ya Allah, maka Engkau ridhoi, maka Engkaulah juga yang akan memberikan jodoh yang terbaik di hari-hari pertobatan saya. Seperti itu Pak Irwan. Tetapi di dalam penantian itu ya silakan saja bersinergi yang tepat, yang baik tadi, ya, dengan setiap pagi mendengarkan tausiah, berolahraga, atau memperbanyak diamnya dengan perbanyak hafalan Al-Quran. Ya, jadi selama ini sudah berapa ya yang Al-Quran saya baca? Apakah mungkin yang hanya dipakai untuk sholat, tapi bisa ditambah di juz 1, mungkin nanti bisa menjangkau sampai hafal. Alhamdulillah, di antara kesendirian panjenengan, manfaatnya adalah memperkuat keteguhan iman tadi dan malah bisa hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saran saya. Tapi kalau memang
godaannya kuat dan ingin menikah, segera saja menikah. Begitu. Baik, terima kasih Pak Irwan yang ada di Bandung Timur ya. Di WhatsApp ini saya bacakan beberapa yang sudah masuk, Ustazah Mai. Ada siapa ini? Pak Rahmat di Lawang. Assalamualaikum, mau bertanya Ustazah, kenapa sih orang yang jarang sholat bahkan gak pernah sholat itu hidupnya lebih enak daripada yang berusaha dekat sama Allah? Cobaannya tuh ada aja katanya gitu. Terima kasih. Kemudian WhatsApp yang kedua, ini tidak disebutkan namanya, ending mobile 6678, bertanya terkait dengan pilkada ini Ustazah Mai. Kalau ada calon wali kota memberi sesuatu ke warga, terus sama warga tuh diterima karena rezeki gitu ya. Nah, gimana hukum menerima sesuatu itu? Karena pilihan itu kan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalau kita ternyata tidak memilih orang yang memberi tadi ya, Ustazah, nah ini bagaimana hukumnya dengan pemberian itu? Kalau kita pakai semuanya, atau pemberian itu diberikan ke orang lain, tidak kita pakai supaya manfaat dan tidak mubazir. Terima kasih. 2 WhatsApp dulu Ustazah Mai, monggo. Ya, jadi yang kaitannya dengan tadi pilkada itu ya, ini hamba Allah. Jadi Pak Rahmat sekali lagi, innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan semua itu kehidupan dan kematian dan juga kesenangan, kemewahan adalah ujian ya. Jadi diuji, ada orang yang tidak menjalankan perintah Allah, bahkan yang dilakukan adalah larangan-larangan, tetapi kok malah enak. Tidak lain itu adalah istidrot ya. Jadi kalau istidrot dalam artian dibiarkan. Kalau kemudian dia suatu saat kembali, ya malah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ternyata kok ya masih diberi kesulitan, yaitu ujiannya. Ujiannya apakah dengan kesulitan itu semakin dekat ataukah semakin jauh. Ya. Dan ini sekali lagi Pak Rahmat, tetap Allah perintahkan wala tayasu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Setidak-tidaknya, misalnya kita tidak secara perekonomian tentu saja ini muatannya dengan mereka-mereka yang dalam kemewahan, tetapi kita malah harus berbahagia. Nanti pitakonane ning akhirat ning alam kubur ini ora oke-oke. Ya, jadi itu lebih nikmat sebenarnya. Nah, mereka pertanyaan luar biasa, nggak bisa menjawab ya langsung dinyos begitu. Tapi bagi orang yang sedikit tadi yang diberikan oleh Allah, sebenarnya itu adalah kalau kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita. Begitu ya Pak Rahmat, sekali lagi adalah ujian bagi orang yang meninggalkan perintah Allah dan ujian juga bagi orang yang sudah dekat Allah tapi kok yang diharapkan masih belum diberi. Tetap saja supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah kesulitan itu pasti ada akhirnya. Karena ayatnya sampai diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ngaten Pak Rahmat, mugi-mugi saged dipun terami dan bisa melegakan hati. Untuk hamba Allah, tadi awal sudah saya sampaikan, pokoknya ini kalau itu istilahnya sogoan masuk katanya rezeki yang tidak, saya katakan tidak barokah ini ya. Ternyata sikapnya selama ini adalah boleh jadi, nah itu uang apa yang dipakai kadang-kadang kemudian ngawur ya, hanya untuk membeli tadi jabatan ya. Ternyata begitu menjadi orang nomor 1 di daerah, ternyata perbuatannya banyak mendolimi. Nah ini sudah, pokoknya bismillah, iman yang teguh tidak akan menerima sogoan-sogoan. Kalau jelas rekam jejaknya tidak baik. Kemudian misalnya rekam jejaknya baik, nah ini karena kita juga tidak sebaiknya tetap tidak terima ya, biar menjadi pelajaran bagi mereka-mereka itu bahwa kita ini
masyarakat yang cerdas, yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Begitu ya, tidak usah diterima. Baik. Terima kasih untuk ending mobile 6678. Kemudian di WhatsApp ada juga Bu Wati. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan keimanan kita, karena saya merasa iman saya ini segini aja, nggak ada kenaikan, kemunduran yang ada. Saya takut kalau iman ini terus melemah. Nah, bagaimana Ustazah? Karena saya ingin sekali merasakan manisnya iman. Terima kasih. Kemudian ada juga yang mengirimkan voice note pagi hari ini, ada Pak Santamin. Kita dengarkan bersama Ustazah Mai, pertanyaan dari Pak Santamin pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya Ustazah, ada orang di Madura bertengkar di Sampang gara-gara pilihan bupati. Yang satu meninggal Ustazah. Tapi sebelum meninggal ia masih bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Apakah orang itu dakhulul jannah Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, yang meninggal ini siapa Pak? Ini jadi ada orang yang bertengkar karena perkara pemilihan bupati begitu Ustazah. Kemudian salah satunya meninggal. Pemilihnya yang meninggal. Iya. Ya. Sudah. Sampun 2 WhatsApp. Ya. Bu Wati, ya, untuk meningkatkan iman kita pertama banyak beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Banyak beristighfar kepada Allah. Beristighfarnya kemudian diawali dengan sholat taubat, yaitu setelah berwudu. Ya, ini diupayakan sehingga dengan berwudu diikuti dengan sholat 2 rakaat, maka insya Allah ini sebagai lahan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, bacalah banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka akan hati kita menjadi lebih lembut, kemudian menjadi lebih terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian supaya hati ini juga bisa, cermin hati ini bisa terang, ya, dengan apa? 1, mengunjungi orang yang sakit. Kemudian menuntun orang yang sakaratul maut sebagai ibrah. Nanti kita ini bisa husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Dengan melihat itu, insya Allah hati menjadi banyak bersyukur. Kemudian ada keinginan bahwa menjadi lebih baik. Dan diikuti bersedekah, berinfak, terutama orang-orang yang di bawah kita. Nah, dengan melihat itu, maka itu akan melembutkan hati kita. Itu caranya meningkatkan iman kita, ya. Jaga wudu, jaga sholat, tidak bermalas-malasan, terdengar adzan, diupayakan tandan, dan kemudian baca Al-Quran, jangan sampai sehari pun tanpa membaca Al-Quran. Pak Santamin, ya. Jadi kan kita tak tahu perkelahiannya tadi. Kalau toh alhamdulillah sebelum-belumnya dia juga dalam keadaan iman dan menjalankan insya Allah sholat puasa, dan orang-orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah la ilaha illallah, itu tadi insya Allah tidak akan terucap kalau memang hari-harinya tidak dekat dengan Allah. Maka fa insya Allah, ya, orang yang berakhir demikian insya Allah husnul
khotimah karena masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih tertuntun ya, karena hari-harinya insya Allah dalam keadaan beriman pada Allah, insya Allah semoga amal solehnya diterima karena terakhir masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali lagi, tidak bisa sembarangan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau hari-harinya tidak penuh dengan ketaatan dan keteguhan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak Satamin, ya semoga saja menjadi pelajaran bagi semuanya ya, bahwa jabatan di dunia ini hanya sementara, yang penting kan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Terima kasih. Ada 2 WhatsApp terakhir ini Ustazah pagi hari ini. Ada selamat pagi dari hamba Allah ending mobile 0450. Saya berniat zakat mal kepada seseorang, maka mana yang diutamakan Ustazah yang diberikan zakat mal itu? Apakah seorang janda yang tidak mampu meski tidak sholat, atau seorang muslim yang taat namun hidupnya cukup? Nah, kemudian WhatsApp yang kedua tidak disebutkan namanya juga, ending mobile 1223. Terima kasih, selamat pagi. Bagaimana memberikan pengertian kepada ibu saya yang menuntut saya untuk segera sukses karena ingin ikut tinggal bersama saya, sedangkan saya saat ini masih ikut tinggal bersama ibu, masih banyak hutang-hutang katanya. Nah, sedangkan kakak saya mengajak ibu saya tinggal bersamanya karena sudah cukup mampu untuk mengurus ibu saya, tapi ibu menolak karena tidak cocok dengan kakak. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Yang terakhir dulu sebelum Pak Afal ya. Yeah. Jadi hamba Allah, semoga ini perempuan atau laki-laki ya, minta keridhaan ibu, dukungan ibu, doa ya supaya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya panjenengan anak yang terpilih yang bisa cocok dengan ibu, karena itulah ya jangan sampai sedikit pun menghilangkan senyum ibu ya. Buatlah ibu tersenyum, jangan tutupi maksud saya jangan tunjukkan segala kedukaan Ananda ya kepada orang tua ya. Jadi walaupun misalnya saya masih punya hutang banyak, tetapi mohon pada ibu doanya ya, tawasulnya kepada ibu ini supaya dimudahkan Allah memberikan rezeki untuk menutupi segala hutang-hutang itu, sambil terus berikhtiar dan zikir di tolak ayat 2 itu ya, hamba Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Di surat At-Tolak 2:3 itu ya, ayat 2 dan 3 maksud saya ya. Itu jadikan dikit terus menerus supaya bisa menyenangkan ibu ya. Hemat saya, walaupun panjenengan masih dalam istilahnya usutange kalau membawa ibu, tetapi karena doanya ibu ini full doa ini, insya Allah malah nanti akan segera luangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bakti panjenengan kepada ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jangan Ustaz Bu aku sumpah, jangan ya, minta doanya. Dan baiklah ibu bersama saya, walaupun dalam keadaan ini ibu harus terima ya, kemampuan saya seperti ini tidak seperti kakak, tapi saya yakin doa ibu akan bisa nanti membawa kebahagiaan kita. Begitu nggih, hamba Allah. Nah, untuk zakat adalah yang didahulukan karib kerabat dulu. Ya, dilihat dulu dari janda dan orang yang beriman tadi, mana yang kedekatannya dengan kerabat ya, sehingga kalau sudah kerabat baru tetangga kanan kiri. Tetapi misalnya tadi diharapkan ya ternyata memang dalam kekurangan ya, dan sambil diberikan zakat panjenengan ya, kalau itu perempuan diberikan mukena zakatnya itu ditambah dengan mukena. Kalau laki-laki ya sarung dan pakaian
Oh tadi janda sih ya, maaf, jelas. Ditambah mukena, sehingga nanti Pak insya Allah dengan zakat yang panjenengan berikan akan menambah ketakwaannya dan menjadi orang yang sholat. Tetapi tadi ya kalau memang tadi yang sudah cukup ya berikan saja yang lain ya seperti itu. Tapi kalau ingin memberikan hadiah karena orang ini baik dan kemudian mungkin juga suka bersosialisasi ataupun misalnya takmir masjid dan sebagainya, monggo diberi hadiah sebagian kecil dari zakat mal panjenengan. Ya, saya kira itu hamba Allah, porsinya lebih besar kepada janda tadi, ditambah dengan mukenah tadi, ya, dan juga Al-Quran supaya ya bisa mengerjakan sholat dan ngaji. Mungkin inilah menjadi cara hidayah Allah melalui zakat panjenengan. Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini. Sebagai penutup, Ustazah Mai, apa yang ingin disampaikan untuk tema kita pagi hari ini? Alhamdulillah, terima kasih, cukup banyak yang atensi pada pagi hari ini. Sekali lagi, iman itu adalah seperti yang sudah dikatakan Pak Irwan tadi, adalah pagi sore tidak sama. Ya, tetap kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Semoga Allah yang mampu membolak-balikkan hati ini tetapi masih tetap menuntun kita pada jalan yang benar, dinur Islam dengan pedoman utama Al-Qur'an dan juga teguh di dalam mendirikan sholat ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa insya Allah tidak akan sedikit pun hati bergeser untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Begitu ya para pendengar sekalian, kita jaga keimanan kita seperti yang senantiasa saya sampaikan, dan juga nasihat bagi diri saya sendiri dan keluarga bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai berpulang atau kembali kepada Allah sebelum dalam keadaan betul-betul berserah diri jadi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu, kalau toh ada yang salah semoga diampuni, kalau ada benarnya dari Allah dan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. La haula wala quwata illa billahil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lara. Sami-sami Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pagi hari ini tema kita pendengar dalam Mutiara Pagi tentang keteguhan iman dalam Al-Quran.